Nah ini kalau tadi kan dari kategori-kategorinya nih teman-teman ya. Ini saya mau informasi juga gitu ya untuk teman-teman seller di sini yang mungkin, Kak saya udah upload produk, udah ada penjualan tapi kok kena ban ya, tapi kok produknya nggak bisa dijual lagi ya, ini gimana? Nah ini teman-teman bisa kembali dicek apakah produk teman-teman ini memiliki potensi pemalsuan atau counterfeit atau bahasa mudanya replika atau fake teman-teman ya. Ya, jadi memang kita di sini tidak menganjurkan teman-teman untuk mengupload atau menjual produk yang menggunakan brand gitu ya tanpa persetujuan brandnya ya. Kalau teman-teman di sini bisa lihat contohnya ada handphone Apple gitu ya, tapi gigitannya ada 2. Jadi ini kan sebenarnya mau mirip ya, dibikin replika gitu ya teman-teman. Ini tetap tidak bisa teman-teman, karena teman-teman di sini membawa brandingnya adalah tetap branding Apple gitu loh. Meskipun teman-teman sudah menjual sebagai replika, itu tidak boleh. Kemudian sebelahnya di sini ada sepatu yang tadinya Adidas jadi Abibas teman-teman. Ya, meskipun namanya beda tapi logonya mirip, terus produknya juga serupa teman-teman. Itu tidak dapat dijual. Ya, ini tidak dapat dijual di TikTok Shop. Mungkin teman-teman di sini ada yang menjual produk dengan motif-motif brand tertentu atau karakter tertentu. Itu juga dapat terkena potensi pemalsuan teman-teman ya, apalagi penggunaan nama merek, logo dan juga merek dagang tanpa izin dari pemilik merek. Gitu. Nah untuk informasinya nih kalau teman-teman mau di-scan, boleh di-scan. Nah ini nanti akan langsung diarahkan ke Seller Academy. Cara scan-nya gimana Kak? Cara scan-nya teman-teman bisa langsung buka kamera di handphone teman-teman atau di device yang teman-teman punya kameranya yang bisa buka barcode teman-teman. Itu kalau teman-teman buka kamera lalu teman-teman arahin ke barcode di atas ini, itu nanti akan langsung diarahkan apakah mau masuk ke browser atau tidak gitu. Oke, aku lanjut teman-teman ya. Lalu di sini penggunaan bahasa selain bahasa Indonesia atau bahasa lokal. Tadi juga udah sempat disinggung ya sama Kak Isan di awal di sesi The More You Know gitu. Nah ini kalau teman-teman lihat ya, di sini contohnya teman-teman menjual headset lalu ada bahasa asingnya gitu yang bukan bahasa lokal. Ini tidak dianjurkan teman-teman ya, karena yaitu teman-teman di sini teman-teman diharapkan menggunakan bahasa Indonesia gitu ya. Termasuk ini nggak cuma di foto produk doang teman-teman ya, tapi di judul produk, deskripsi, gambar, dan video produk. Lalu kalau teman-teman, Kak aku punya produk, foto produknya dari distributor nih atau dari suppliernya. Nah, ini teman-teman bisa sebenarnya ya bisa di-upgrade dulu foto produknya. Nih kalau misalkan teman-teman lihat di sini nih si headsetnya ini backgroundnya warna biru dan ungu gitu. Ini teman-teman sebenarnya bisa loh diubah dulu backgroundnya di ada satu website yang bisa membantu teman-teman untuk mengubah backgroundnya jadi transparan atau jadi putih. Itu namanya remove.background teman-teman. Nah ini juga salah satu website yang sering saya arahin juga kalau teman-teman mau merapikan foto produk gitu ya. Jadi biar hanya fokus ke foto produknya aja nih, ke detail produk yang teman-teman yang jual aja gitu. Dan kita juga menyarankan teman-teman untuk memiliki produknya ini, foto produknya dengan backgroundnya itu yang putih polos teman-teman, biar saat pembeli melihat pun juga itu fokusnya langsung ke foto produk yang teman-teman jual gitu ya. Jadi teman-teman di sini selaku penjual dan kreator pun juga harus menghindari penggunaan bahasa selain bahasa lokal di semua produk teman-teman gitu ya. Lalu selanjutnya di sini adalah mengalihkan traffic atau memberikan informasi keluar platform TikTok Shop teman-teman ya. Jadi di sini pun teman-teman mungkin ada ya yang sudah upload di marketplace lain gitu ya, lalu teman-teman langsung dipindahin ke TikTok gitu ya tanpa recheck. Lalu teman-teman lupa nih ada nomor WhatsApp-nya atau ada ke sosial media teman-teman gitu. Ini teman-teman harap diperhatikan lagi karena ini akan termasuk ke pengalihan traffic gitu ke luar TikTok Shop teman-teman gitu. Jadi kembali lagi untuk konten kemudian foto produk teman-teman itu diharapkan untuk tidak mengarahkan ke tempat lain atau mengarahkan ke platform lain gitu ya. Mau jadi reseller cek ke sini ya gitu, itu tidak diarahkan tidak dianjurkan teman-teman ya, karena itu nanti mengarahkan ke mungkin aplikasi chat kah atau ke platform lain, ke marketplace lain gitu teman-teman. Kemudian di sini ada juga informasi yang tidak lengkap gini. Ini mungkin hal-hal yang teman-teman mikirnya ini adalah hal kecil gitu ya, tapi teman-teman ini adalah hal yang bisa aja bikin teman-teman kena penalti gitu atau poin pelanggaran. Ya, jadi di sini dalam penggunaan nama produk pun juga harus jelas teman-teman ya. Saya nggak mungkin cuma jual produk mungkin
jam tangan gitu ya, jam tangan apa ini gitu kan teman-teman. Saya menyebutnya jam tangan gitu, tapi cuma jam tangan aja, nggak ada tipenya tuh apa gitu ya. Apakah nanti para pembeli nih tahu nih teman-teman menjual jam tangan tuh jam tangan apa sih gitu. Jadi saat menulis nama produk pun teman-teman bisa sesuaikan nih gitu ya. Jam tangannya ini ditujukan untuk apakah ini jam tangan pria, jam tangan wanita, kemudian juga apakah ini smartwatch atau mungkin jam analog biasa teman-teman gitu ya. Jadi saat menuliskan nama produk pun juga harus jelas gitu. Jadi biar para pembeli pun saat lihat konten teman-teman terus klik di keranjang kuningnya, pas ngeliat, oh ini jual produknya tuh ini gitu, oh brandnya ini gitu teman-teman. Jadi langsung tahu gitu ini produknya untuk apa gitu, daripada teman-teman harus menulis terlaris, termurah, terbaik gitu teman-teman. Itu karena nanti fokusnya bakal beda gitu. Lalu teman-teman di sini dianjurkan untuk tidak mendaftarkan produk yang tidak didukung. Dan ini juga nanti akan menyebabkan kesalahan tafsir untuk mengisi informasi teman-teman gitu ya. Dan juga pasti tidak lengkap gitu ya, kategori tidak sesuai, kemudian informasi di deskripsinya pun tidak sesuai gitu ya. Lalu pastinya teman-teman harus menuliskan produknya ini, menyesuaikan kategorinya ini harus sesuai yang ada di TikTok teman-teman ya. Jangan sampai salah kategori gitu, nanti ujungnya juga produk teman-teman juga yang akan kena peringatan gitu. Kemudian di sini juga ada untuk beberapa produk ini informasi yang dipromosikan dan dideskripsikan di setiap bagian produk pun harus konsisten teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan bikin konten gitu ya, jangan bikin konten saya mau promosiin headset tapi yang saya taruh di keranjang kuning malah lipstick gitu, itu beda teman-teman ya. Jadi pastikan harus sesuai gitu ya informasi yang teman-teman tambahkan di konten-konten teman-teman atau di live streaming teman-teman. Kemudian juga dengan teman-teman memberikan informasi yang lengkap di produk teman-teman, pastinya bisa meyakinkan para pembeli gitu ya untuk semakin yakin melihat produk teman-teman. Sudah tahu nih kategorinya sesuai atau tidak, mereknya apa, warnanya pilihannya apa aja gitu ya, modelnya seperti apa gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman saat menambahkan foto produk pun gitu ya, mungkin saya menjual sepatu gitu, ini saat dipakai tuh seperti apa sih tampilannya, kok tampilan depannya seperti apa, tampilan dari samping seperti apa. Itu adalah termasuk info cukup lengkap teman-teman yang dapat membantu para pembeli untuk melihat produk teman-teman. Kemudian tadi juga saya singgung untuk kategori teman-teman ya. Jadi saat mendaftarkan produk, teman-teman harus menambahkan produk di kategori yang tepat. Ya seperti di sini contohnya ada wajan teman-teman. Wajan ini kategorinya masuknya ke kitchenware atau ke perlengkapan rumah tangga gitu. Kemudian di sini ada konsol game atau stick PS teman-teman. Ini masuknya ke elektronik. Nah ini jangan sampai teman-teman jualnya sabun cuci muka tapi dimasukinnya ke shoes teman-teman ya gitu. Ini termasuk ke pelanggaran juga. Jadi teman-teman balik lagi harus sesuai ya kategorinya gitu. Lalu ada beberapa kategori produk juga yang bisa digunakan oleh penjual yang khusus diundang atau invite only. Makanya teman-teman harus mengajukan approval dulu atau persetujuan dulu untuk dapat menjual kategori tersebut. Gitu ya. Jadi teman-teman harus menyelesaikan dulu approvalnya untuk dapat menjual produk tersebut. Gitu. Kemudian di sini juga ada pelanggaran yang sering terjadi teman-temannya, bahwa klaim manfaat yang berlebihan dan menyesatkan. Nah ini contohnya, biasanya ini penggunaan kursus seketika, turun 10 kilo dalam seminggu teman-teman. Ini saya sering lihat, tapi teman-teman tidak dianjurkan untuk memberikan klaim berlebihan seperti ini gitu. Dan juga foto before after yang terlalu signifikan gitu, karena kita tidak bisa tidak bisa menjanjikan gitu ya bahwa efeknya akan seperti itu di setiap pengguna gitu teman-teman. Karena balik lagi penggunaannya itu kan sesuai dengan gimana nih para buyer untuk menggunakan produk tersebut gitu ya. Ternyata nggak sesuai, dalam seminggu cuma turun setengah kilo teman-teman. Itu kan nanti pasti nanti juga teman-teman yang akan dimintakan pertanggungjawaban gitu. Jadi lebih baik teman-teman tidak memberikan janji-janji yang terlalu banyak, teman-temannya tidak overclaim gitu ya untuk produk yang teman-teman punya gitu. Lalu yang ini juga nih, saya sering lihat juga dan juga sering baca pertanyaan teman-teman gitu ya. Kalau untuk merek gimana Kak? Nah ini teman-teman bisa lihat lagi nih bahwa balik lagi untuk menggunakan merek teman-teman harus memiliki izin yang valid teman-temannya dari pemilik brandnya gitu ya. Atau mungkin teman-teman di sini selaku reseller gitu ya, reseller sebuah brand lokal. Nah ini teman-teman pastikan bisa punya surat pernyataan bahwa teman-teman ini adalah reseller atau supplier yang yang valid nih dari sebuah brand gitu teman-teman. Ya jadi setiap brand yang teman-teman tuliskan gitu ya, teman-teman tambahkan di toko teman-teman, itu teman-teman harus mengajukan buktinya dulu gitu ya.
bukti bahwa teman-teman memiliki otoritas, teman-teman memiliki izin untuk menjual brand ini di toko teman-teman. Gitu ya. Contohnya di sini ada Apple DSLR kamera with Android lens. Ini teman-teman kita juga tahu ya kalau Apple tidak menjual produk-produk DSLR gitu ya. Ini penggunaan merek yang juga salah kaprah teman-teman ya. Karena tidak ada produk Apple yang menjual yang membuat produknya ini kamera gitu. Gitu ya. Jadi teman-teman harap bisa lebih bijak dalam penggunaan nama brandnya juga. Kemudian di sini yang terakhir ini adalah produk yang tidak bisa dikirim. Kalau tadi contohnya ya teman-teman, apakah kurirnya bisa mengirimkan produknya itu semen 1 sak atau mungkin mengirimkan mesin cuci teman-teman ya gitu. Jadi kalau ini contohnya sih agak jauh teman-teman ya, ke patung Liberty gitu yang tinggi banget gitu, atau mungkin sebuah dekorasi rumah gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa kembali dicek lagi apakah produk yang teman-teman punya ini bisa dijual dan bisa dikirimkan oleh kurir yang tersedia di TikTok Shop.